Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Luna dan kita di sini akan mempelajari tentang command line tips and trick. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana tips dan trik untuk melakukan perintah. Nah, di bab command line tips and trick ini, pertama-tama kita belajar untuk menggabungkan beberapa command atau menggabungkan beberapa perintah, teman-teman. Kemudian kita akan belajar mengenai tab completion. Kemudian ada history, dan kemudian ada command shortcut. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa command. Oke teman-teman, di sini saya sudah buka Debian servernya dan saya juga sudah berada di terminal. Oke, langsung ke materi yang pertama. Pertama, kita kan sudah mengetahui ya teman-teman, ada perintah ls. Nah, ls itu perintah untuk melihat apa saja isi dari suatu directory. Oke, di sini saya sudah ls. Di sini terdapat macam-macam directory teman-teman. Dan saya juga sudah membuat directory A dan directory B. Nah, kalau kita pengen lihat directory A, kita kan bisa ls dir A. Kita bisa enter. Nah, ini di dalam directory A ada file 1.txt, 2.txt dan directory G. Sedangkan kalau di directory B, nah, di directory B ini ada directory H. Lalu gimana nih kalau kita pengen menggabungkan perintah itu untuk melihat isi dari directory A dan directory B? Nah, jadi perintahnya itu akan seperti ini teman-teman. ls dir A, kemudian titik koma, ls dir B. Kita enter. Nah, maka itu akan memperlihatkan isi dari directory A dan directory B teman-teman. Dimana yang di directory A itu ada file 1.txt, 2.txt, dan dir G. Jadi ini adalah isi directory A teman-teman. Sedangkan isi dari directory B itu ada directory H teman-teman. Nah, kalau kita pengen melihat detailnya juga, kita bisa ls -r kemudian dir A. Kita bisa enter teman-teman. Oke, di dalam dir A itu ada file 1.txt, 2.txt, dan ada directory G. Dan di directory G itu belum ada isinya apapun teman-teman. Jadi di sininya itu kosong. Oke, selanjutnya kita akan melihat detail isi dari directory B. ls -r kemudian dir B. Kita enter. Oke, kalian bisa lihat sendiri isinya itu dalam directory B itu ada directory H. Dan isi directory H itu ada file 1.txt dan 2.txt. Lalu gimana nih kalau kita pengen menggabungkan kedua perintah itu? Nah, caranya itu seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa clear dulu biar tidak mengganggu. Nah, caranya itu ls -r dir A, kemudian titik koma, ls -r dir B. Kita bisa enter. Nah, maka itu akan langsung diperlihatkan isi dari kedua directory tersebut teman-teman, dan isinya itu lebih detail. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Jadi tab completion itu apa sih teman-teman? Jadi tab completion itu adalah cara bagaimana agar kita tidak usah menuliskan seluruh command atau perintah. Kita cukup menulis beberapa kata atau huruf dari perintah tersebut, kemudian kita bisa menggunakan tab saja. Nah, maka perintah itu akan langsung lengkap teman-teman. Oke, langsung kita praktekkan. Di sini saya sudah buka Debian servernya dan di sini juga saya sudah di terminal. Kita bisa ls dulu. Nah, di dalamnya itu terdapat macam-macam directory. Kita kan akan menggunakan tab completion nih. Jadi kita akan menjalankan perintah tanpa harus meneruskan perintah secara lengkap. Bisa, saya akan masuk ke dokumen teman-teman. Kan perintahnya jadi cd dokumen. Seperti itu ya. Nah, kita akan menggunakan tab completion ini. Jadi kita hanya menuliskan cd kemudian doc saja. Terus kita bisa tab. Nah, maka itu perintahnya akan langsung lengkap teman-teman. Kita bedakan lagi dengan cd terus t. Tapi kita hanya satu huruf di awalnya saja teman-teman. Kita bisa tab
Nah, dan itu memiliki 3 kemungkinan teman-teman, yaitu kita bisa membuka desktop, dokumen, ataupun download. Jadi jika kita ingin membuka download, maka kita harus menuliskan 3 huruf di awalnya teman-teman. Jadi CD, terus do. Kita tap saja. Nah, maka itu akan langsung lengkap teman-teman. Jadi beda lagi nih, kalau misalnya kita pengen buka dokumen atau desktop, kita menuliskan 3 huruf pada awalnya. Karena jika cuma CD sama DO doang, ada 2 kemungkinan, yaitu kita pengen mau buka dokumen atau download. Ini kita bisa tap. Nah, maka akan muncul 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan kita mau membuka dokumen atau kemungkinan kita mau membuka download. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu history. Kita langsung praktekkan saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja ke terminal. Di sini kita akan bahas mengenai history. Kita langsung ketikkan history. Kita enter. Nah, maka dengan perintah history tadi, itu kita bisa melihat history atau perintah-perintah yang sudah kita gunakan pada sebelumnya. Dan di history ini kita juga bisa menjalankan dengan perintah seperti ini teman-teman, tanda seru. Dan misal di sini saya akan menjalankan perintah ls-a. Dan ls-a itu terdapat pada nomor 253. Jadi kita cukup mengetikkan tanda seru, kemudian nomornya 253. Terus kita bisa enter saja teman-teman. Nah, maka itu akan langsung menjalankan perintah ls-a. Nah, dan selain tanda seru itu, kita juga bisa menggunakan perintah tanda seru 2 untuk menjalankan kembali perintah yang kita gunakan sebelumnya. Jadi kan sebelumnya saya menjalankan perintah ls-a ini teman-teman, dan dengan tanda seru 2 ini maka akan menjalankan perintah yang terbaru atau sebelumnya. Kita bisa enter teman-teman. Nah, maka itu akan menjalankan perintah ls-a, karena sebelumnya kan saya menjalankan perintah ls-a. Jadi ketika tanda seru 2 ini juga akan menjalankan perintah ls-a. Maka teman-teman, selain tanda seru itu, di sini kita juga bisa menggunakan perintah. Misal di sini kita tanda seru, kemudian C. Nah, apa sih maksud dari ini itu? Jadi maksud dari ini tuh adalah menjalankan perintah dengan awalan huruf C yang terbaru pada history. Misal di sini kita melihat perintah di history teman-teman, yang awalan depannya huruf C yang paling terbaru kita gunakan adalah yang clear teman-teman. Jadi ketika kita tanda seru C, maka itu otomatis akan meng-clear atau menjalankan perintah dengan huruf C yang terbaru, yaitu yang clear teman-teman. Kita bisa enter. Nah, maka itu akan langsung ke clear. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu command shortcut. Oke, langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, di command shortcut ini pertama-tama kita akan mempelajari CTRL-A. Kemudian ada CTRL-E, W, dan L. Oke, kita langsung bahas yang pertama, yaitu CTRL-A. CTRL-A adalah command shortcut untuk kembali ke awal perintah. Nah, misal di sini saya akan masuk ke dokumen. Nah, perintahnya CD dokumen. Tapi saya kelupaan, saya kan pengen masuknya ke desktop. Apa sih nulisnya dokumen? Nah, itu kita bisa dengan CTRL-A untuk kembali ke awal. Begitu juga dengan CTRL-E teman-teman. Kalau CTRL-A untuk kembali ke awal perintah, sedangkan CTRL-E kita pengen kembali ke akhir perintah. Kita bisa CTRL-E. Nah, maka itu akan berada di akhir atau belakang. Oke teman-teman, kita lanjut yang ke CTRL-W, yaitu untuk menghapus satu kata pada perintah. Misal nih, saya pengen masuk ke download, tapi kok saya lupa nulisnya dokumen lagi nih. Nah, itu kita bisa menggunakan CTRL-W. Nah, maka tulisan dokumennya akan hilang atau terhapus. Nah, kita bisa mengetik, misal kita pengen masuk ke download. Dan begitu juga sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Jadi itu untuk mempermudah. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu CTRL. Jadi CTRL itu sama saja dengan kita menjalankan perintah clear. Seperti ini teman-teman, untuk menghapus tampilan semuanya. Oke teman-teman, kita langsung saja CTRL. Nah, maka itu akan meng-clear semuanya.
Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.